tulis ya. Peserta yang mengikuti webinar hari ini selain peserta dari dalam, ada juga peserta yang dari luar ya. Salam kenal Bapak Ibu semua ya, yang di luar, yang mungkin di sini kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu ya. Salam kenal dari kami grup komunitas belajar SMA Negeri 1 Surabaya. Ya, luar biasa sekali, saya tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Karena melihat antusiasme Bapak Ibu yang luar biasa, langsung saja di sini kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi webinar oleh narasumber kita, yaitu Bapak Ibu Sarjana Pemberian Medis Pendidikan. Mungkin di sini Bapak bisa menanyakan diri terlebih dahulu, mungkin Bapak di sini ya, sebagian Bapak Ibu sudah ada kenal, tapi ada juga sebagian Bapak Ibu yang peserta dari luar belum kenal.
pada internal, bukan kontrol dari luar. Jadi Bapak Ibu, kita memberikan pemahaman kepada peserta didik. Peserta didik itulah yang harus mengendalikan dirinya. Kalau di kelas sesuai dengan kesepakatan kelas, kalau di sekolah juga sesuai dengan kesepakatan sekolah. Karena pengawasan guru itu tergantung. Ya, kalau pengawasan guru ada pengawasan orang tua dan pengawasan masyarakat terbatas. Kalau pengawasan guru selalu peserta didik itu berada di sekolah. Tapi kalau peserta didik tidak berada di sekolah, guru tidak bisa mengawasi. Begitu juga sebaliknya orang tua juga tidak bisa mengawasi perilaku anaknya ketika anaknya berada di sekolah. Maka harus kita tanamkan bagaimana supaya peserta didik memiliki kesadaran bagaimana mengelola diri dengan baik. Kemudian yang kedua, memberikan konsekuensi logis, bukan hukuman. Ya, yang kalau yang kita berikan adalah hukuman, berarti disiplin yang kita tegakkan adalah disiplin. Contoh ada peserta didik yang melanggar, kita hukum, suruh tegang di depan sidang bendera atau di ruang sidang. Ya, tapi kalau kita memberikan konsekuensi logis, contoh peserta didik membuat kesalahan misalnya memecahkan bukunya, konsekuensinya peserta didik itu harus mengganti bukunya. Kalau peserta didik itu mengoyakkan buku temannya, berarti dia harus bertanggung jawab bagaimana mengganti buku temannya. Itu namanya konsekuensi logis, bukan hukuman. Ya, kalau peserta didik terlambat, bukan kita hukum, tapi kita tanya apa yang terjadi selama ini. Kita tanya secara pelan, misalnya ada makanan yang di situ, lampu dan tegas atau kain dan krim. Ya. Kemudian yang ketiga memberikan motivasi dorongan, bukan hadiah. Nah ternyata Bapak Ibu, hadiah yang kita berikan pada saat kita ingin menegakkan disiplin agar peserta didik atau anak kita di rumah takut terhadap perintah kita, itu ibarat sombongnya dari orang dewasa kepada anak-anak. Coba ketika anak Bapak Ibu kamarnya berantakan, nah kamar guru berantakan, coba dirapikan. Nanti ibu kasih hadiah. Untuk yang pertama kali harus dilakukan merapikan kamar. Tapi besok kamar itu akan berantakan lagi dan ibu melakukan hal yang sama, maka anak itu tidak akan merapikannya lagi. Kenapa? Karena hadiahnya sama dengan yang kemarin. Ya, jadi bukan hanya tapi bagaimana kita mendorong agar anak itu berperilaku disiplin karena merupakan sebuah keharusan. Terus yang keempat, membangun koreksi sebelum mengoreksi. Nah ini Bapak Ibu, kalau ada anak yang terlambat, nah ini semakin ada. Kalau ada hal yang tidak membuat tugas dan sebagainya, jadi kita memberikan hukuman. Kalau kita ingin menegakkan disiplin positif, coba kita apa yang membuat tidak bisa mengerjakan tugas. Ya, apalagi kalau kita langsung menghakimi, ya. Jadi kita tadi dari hati ke hati membangun koneksi dari hati ke hati. Contoh kita menggunakan itu harus diterangkan dulu. Nah makanya Bapak Ibu pernah saya sampaikan dalam apa menegakkan disiplin di kelas. Yang pertama itu kesepakatan kelas itu. Nanti kita akan tahu mengapa harus dibangun kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Bukan satu sekolah. Ya, kemudian yang selanjutnya memahami bukan menghakimi. Ya, memahami. Itulah tadi saya sampaikan kepada anak yang telah bertanya
apa yang membuat terlambat. Ya, jangan lakukan kesalahan hakim. Kalau menjatuhkan hukuman, termasuk dalam hal ini adalah memberikan nasihat atau ceramah, itu hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Mengapa? Kita saja yang orang dewasa dinasihati saja merasa tidak enak, apalagi mereka. Ya, kemudian yang kita menanamkan kebiasaan dari kecil bukan dipengaruhi oleh orang lain. Contoh, eh, misalnya Bapak Ibu tadi malam membuat PPT pada belajar dan siap untuk melaksanakan pembelajaran yang berjenjang yang nyata pada pagi hari ini anak-anak di kelas pada itu mengajar banyak yang terlambat. Kemudian anak-anak yang sudah berada di dalam kelas cuek mereka itu. Nah, saya bertanya, apa yang ngajak Bapak Ibu lakukan? Kecenderungannya marah. Ya, nah itu artinya apa? Kita belum bisa mengendalikan diri. Bagaimana kita bisa mengendalikan orang lain kalau kita mengendalikan diri? Belum bisa. Ya, jadi ditata sedemikian rupa diri kita bagaimana menghadapi situasi. Makanya semua harus ada ilmunya tadi. Perlu kita memiliki ilmu untuk menerapkan disiplin positif. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, langkah yang itu menurut Ridwan Kamil seorang pemerhati masalah pendidikan, kemudian penulis dan media sosial yang kreatif. Lampu dan tegas atau clean and calm. Contoh Bapak Ibu, misalnya bel hingga berbunyi. Tapi anak-anak masih aktif bermain bola di lapangan. Dan perlu kita teriak-teriak. Nah ini menjadi catatan juga bagi Bapak Ibu semua. Dan sudah kita teriak-teriak. Ya, cukup kita ambil bolanya. Ya, cukup kita ambil bolanya. Ketika anak-anak protes, gunakan jam. Ini kata bukan teriak-teriak. Oh, berhentilah bermain. Ya, setelah itu kalau ada reaksi yang ditunjukkan oleh peserta didik kita yang tidak positif, kita ngomong terima kasih atas kesediaannya mematuhi kesepakatan kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kalau bukan dengan itulah saya katakan menegakkan disiplin tidak harus dengan kekerasan. Ya, semua kita bisa berusaha. Lalu yang berikutnya perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif. Kita bahas dulu disiplin biasa. Pertama, pengawasan dari luar, yaitu disiplin biasa. Kalau disiplin positif, pengawasan oleh diri sendiri. Mengapa kita harus menanamkan disiplin positif? Kalau pengawasan dari luar, kita terbatas. Contoh kita tidak mungkin mampu mengawasi diri kita selama 24 jam. Jangankan 24 jam, nanti dua jam di kelas baik, kadang-kadang kita tidak konsen terhadap apa yang kita sampaikan pada saat itu. Jadi lebih baik yang mengendalikan yang melakukan pengawasan adalah peserta didik sendiri. Tetapi sekali lagi melalui penanaman pemahaman kita dikasih pemahaman mereka. Tidak akan mereka tahu sendiri tanpa adanya pemahaman dari kita. Kemudian yang kedua, kalau disiplin biasa dikendalikan oleh hukuman dan hadiah. Jadi kalau tidak ada hukuman,
kendor disiplinnya. Apabila ada dia tidak mau kita suruh. Ya, tetapi kalau disiplin positif dikendalikan oleh kesadaran diri dan konsekuensi logis. Nah, itu beda ya Bapak Ibu. Makanya kita tanamkan kepada presiden. Jadi saya berharap di SMA Negeri Tasman itu Bayar ini salah satu hal yang mesti ditanamkan dalam masalah edukasi pengenalan lingkungan sekolah adalah tentang kesepakatan sekolah dan kesepakatan sekolah. Kemudian yang ketiga disiplin yang fokus pada perilaku. Contoh perilaku melanggar catatan melanggar kesepakatan kelas. Tapi dalam disiplin positif fokus pada akar masalah yang membentuk perilaku. Contoh anak terlambat tadi, makanya perlu kita cari tahu. Jangan langsung kita menjatuhkan hukuman kepada sekali. Kemudian yang keempat, peraturan dibuat oleh otoritas. Nah, hadir sebagai bagian kesejahteraan itu perlu diubah. Artinya aturan sekolah itu bukan sekolah yang buat, tapi melibatkan peserta didik supaya peserta didik itu merasa memiliki. Begitu juga dengan Bapak Ibu wali kelas dan Bapak Ibu guru mata pelajaran. Mulai dari itu di kelas kesepakatan kelas. Kalau Bapak Ibu tidak ingin kecolongan, ya. Kemudian kalau ada disiplin positif, peraturan dibuat secara bersama melibatkan peserta didik. Belajar agar peserta didik itu memiliki rasa, memiliki sense of belonging. Kemudian pada disiplin biasa yang seterusnya adalah tahapan jangka pendek. Kita mengukur, kita memahami, kita menasihati. Yang kita lakukan itu adalah untuk jangka pendek, termasuk dalam hal ini adalah memberikan hadiah. Sedangkan disiplin positif ketaatan jangka panjang. Mengapa? Karena kita menanamkan kesadaran kepada peserta didik kita bahwa dia harus mengendalikan dirinya sendiri. Terus yang seterusnya Bapak Ibu, perilaku pelanggan merupakan ancaman. Ada anak yang terlambat dilahirkan menurut kita. Ada anak yang pakaiannya tidak dimasukkan merupakan ancaman dari ketidakrapian, dari ketertiban. Tetapi dalam disiplin positif perilaku pelanggan sebaiknya terbatas untuk melakukan penguatan pendidikan karakter. Makanya jangan kita juga terhadap apa yang terjadi di kelas kita, apa yang terjadi di sekolah kita. Kita punya kesempatan untuk memperbaiki perilaku anak kita dengan mereka melanggar itu. Jadi banyak perilakunya yang dicari, tapi perilaku pelanggan itu banyak kesempatan untuk melakukan penguatan pendidikan karakter. Yang terakhir, Bapak Ibu, disiplin biasa, guru bertindak sebagai polisi. Lihatlah di jalan raya kalau tidak ada polisinya akan berboncengan motor itu sampai 3-4 orang kemudian tidak memakai helm. Sama seperti anak kita di sekolah. Kalau tidak ada guru bebas. Lalu kita sebagai apa guru dalam penerapan disiplin positif? Guru bertindak sebagai detektif yang ingin mencari tahu. Nah, anak itu sampai memiliki perilaku pelanggan. Ya, itu Bapak Ibu. Lalu yang seterusnya Bapak Ibu kita merefleksi. Selanjutnya mari kita merefleksikan pengalaman yang kita miliki dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ini. Satu, sebagai guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, bagaimana saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif bagi peserta didiknya? Bukan hanya tugas kepala sekolah, bukan tugas wakil siswa, tapi
ketika mulai dari kelas itu buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tidak bersifat negatif. Contoh larangan. Jadi semuanya positif. Jangan dilarang buang sampah. Kalau positifnya buang sampah pada tempatnya. Nah itu adalah contoh bahwa kesepakatan kesepakatan kelas itu positif bukan negatif, bukan kesepakatan. Ya, terus yang ketiga, apa hubungan menciptakan lingkungan belajar yang positif dengan pembelajaran yang kita pelajari? Ya, nanti akan kita bahas lebih lagi. Seterusnya, ini ada 5 tahapan, 5 konsep yang akan kita bahas pada kegiatan kita ini. Yang pertama konsep dasar disiplin positif atau positif thinking. Ya. Kemudian yang kedua kebutuhan dasar dan dunia seksualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia seksualitas. Yang kedua. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat 5 positif. Kita memiliki 5 positif dalam rangka mengawasi atau membimbing, bukan mengawasi, membimbing agar anak memiliki disiplin positif. Dan yang kelima, segitiga restitusi. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan yang pertama, Bapak Ibu, mari kita melakukan icebreaking sejenak, ya, untuk menjadikan fokus kita pada kegiatan ini. Baik, kalau saya kata kuncinya adalah tepuk, ya, tepuk tangan kata kuncinya. Jadi kalau tidak ada kata tepuk tangan, tidak bisa ditepuk, walaupun ada suara lain 100 kali. Tapi kalau ada kata tepuk tangan, walaupun cuma sekali, kita harus melakukan. Kita coba, ya. Tepuk tangan 2 kali, 3 kali. Kurang konsen. Kita ulang lagi. Tepuk tangan 3 kali, 2 kali. Kita ulang yang ketiga supaya kita fokus. Tepuk tangan 5 kali. Sekali. Alhamdulillah. Sudah fokus Bapak Ibu kembali ke materi kita tentang konsep disiplin. Baik, yang pertama Bapak Ibu, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Apakah adalah ada disiplin? Dipahami. Ada yang atau perintah disiplin ini konsep disiplin segala sesuatu yang dilakukan seseorang
sekolah kesepakatan sekolah yang kesepakatan sekolah itu dipatuhi. Kemudian namanya disiplin hanya dapat dicapai dengan hukuman, jawabnya tidak. Ya, bisa macam-macam. Ada stimulus respon versus teori kontrol, teori pengawasan yang maksudnya. Stimulus itu kan sama. Di materi itu yang pertama eh, rutinitas kebutuhan kita sama, tapi teori lainnya rutinitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, misalnya satu, mungkin di ruangan yang mengikuti kegiatan publik ini, ada yang tidak suka makan bakso, ya. Ada yang suka makan modern, tapi tidak suka makan telur atau sebaliknya. Padahal bahan yang dibuat adalah sama. Nah, itu sama. Ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, pasti berbeda. Ini bukan isu bahwa kita pada dasarnya tidak sama. Ya, kalau kita lihat dari stimulus respon versi versi keberlawanan dengan teori pengawasan. Kemudian bagaimana menangani ujian positif itu memasukkan peserta didik untuk memahami dan mengontrol setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan agar senantiasa dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain di sekitarnya. Jadi yang hidup di sekolah kita itu bukan kita saja, tapi banyak orang lain juga yang punya kebutuhan sama dengan kita. Maka kita harus menghormati diri kita sendiri dan juga menghormati kepentingan orang lain atau bahasa lebarnya lemah di diri dan lemah di orang. Jangan istilahnya lemah di diri tak lemah di orang. Ya, susah di orang, sebenarnya di diri kita saja. Kemudian yang itu tadi sebagai peserta didik, lalu kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai pendidikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam. Kalau pendidikan yang bersifat universal itu yang dimiliki oleh semua manusia tanpa dibatasi oleh negara, suku, agama dan sebagainya, diyakini oleh semua orang. Kalau ada hubungan disiplin positif dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada dunia. Nah ini Bapak Ibu, kalau dalam kurikulum merdeka, sifat-sifat positif yang manusia yang merupakan alat kuliah yang dicapai setiap individu atau kalau bersama di sekolah adalah profil kreatif manusia yang memiliki 6 dimensi. Pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, kemudian yang kedua bernilai keanggotaan, yang ketiga kreatif, yang keempat bernama kritis, yang kelima
senang berdiri. Dan ini gajikannya antara lain adalah empati. Apa empati? Bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini kemudian yang kedua suara hati, bisikan dari dalam hati kita, ya, suara hati. Kemudian yang ketiga, kontrol diri, pengawasan diri kita. Kemudian yang keempat, rasa hormat. Semua kita perlu dihormati dan perlu dihormati oleh orang lain. Kemudian kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kita pasti tidak senang apabila diperlakukan tidak adil. Itu kira-kira Bapak Ibu apa kaitan disiplin positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada teori motivasi, hukum, dan restitusi. Ada tiga motivasi, dorongan, ya, yang membuat seseorang itu berdisiplin atau tidak. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin positif di situ dikatakan motivasi intrinsik akan berdampak jangka panjang, tidak dipengaruhi oleh hukuman ataupun hadiah. Jadi disiplin itu memang harus tumbuh dari dalam diri peserta didik, bukan karena hukuman yang kita berikan atau hadiah yang kita berikan. Bapak Ibu, ternyata konsep kita tidak benar, ya, memberikan hadiah kepada peserta didik yang memiliki prestasi, memberikan pujian kepada peserta didik yang melakukan kebaikan dan sebagainya, ya, bahwa mereka melakukan kebajikan itu harus merupakan dorongan dari dalam dirinya sendiri, Bapak. Kemudian dari ketiga motivasi tadi, menurut Bapak Ibu, ya, manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah saat ini? Jawabnya apa kira-kira yang masih umum? Kalau dikasih nilai besar, mau dia nurut. Artinya mereka disiplin itu karena hadiah. Ya, harusnya mereka berbuat disiplin itu karena berbuat disiplin itu merupakan keharusan. Kalau mereka memang mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang berhasil, ya. Lalu ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas gagal, ya. Kalau kita melakukan hukuman itu berarti dalam menegakkan disiplin kita gagal. Tapi kalau identitas suksesnya kita melakukan konsekuensi logis dan restitusi. Ya, contoh korban mendapatkan keadilan, pelaku mendapatkan hukuman, hukuman juga. Kalau walaupun korban diganti rugi besar tapi pelakunya tidak dihukum, itu bukan keadilan. Ya, kemudian korban bisa diabaikan. Ada itu korban mendapatkan ganti. Nah, bisa seperti itu. Bapak unmute, Pak. So, Ya, jadi kalau kita memiliki hukuman, ya, identitas itu identitas kesalahan yang kita lakukan dalam menegakkan disiplin. Tapi kalau kita melakukan identitas
dari kita dua hal yang kita lakukan. Pertama, konsekuensi. Kalau kita melakukan kesalahan, melakukan perbaikan terhadap kesalahan kita. Termasuk itulah dari pengertian restitusi. Berikutnya, nah itu di materi itu ditanyakan hubungan atau konsekuensi. Mana yang merupakan konsekuensi? Tolong amati dijawab. Jadi lima alternatif itu mana yang merupakan konsekuensi? Satu, tiga itu konsekuensi. Terus juga empat dan lima merupakan hukuman. Ya, jadi Bapak Ibu kalau dia merupakan konsekuensi itu ada hubungannya dengan kesalahan yang mereka lakukan. Tapi kalau hukuman kadang ada, kadang tidak ada hubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Contoh nomor 5, membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan hujan. Ya lain kali mereka lebih baik tidak mengumpulkan hujan, ya membersihkan WC apalagi tugasnya rumit, menyita waktu yang banyak, membutuhkan biaya, itu tidak dilakukan. Makanya yang harus kita tanamkan adalah konsekuensi dan hukuman. Ini juga bagaimana yang merupakan konsekuensi atau hukuman. Konsekuensi itu yang berwarna biru, yang berwarna oranye itu merupakan hukuman. Terus pengajaran bisa jadi bentuk lain dari hukuman. Nah, ini Bapak. Ya makanya kita harus tahu ilmunya, baru bisa melakukan sesuatu itu dengan benar. Kalau tidak tahu ilmunya, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan benar. Contoh, mengapa Bapak Ibu tidak bisa melakukan penilaian benar karena tidak tahu ilmunya. Nah ini adalah sebagai guru kita harus menjadi guru pembelajar Bapak Ibu. Kalau istilah sekarang bukan guru pembelajar, tapi guru penggerak. Ya, yang motornya bergerak, dan menggerakkan. Baik, sebelum kita melangkah ke konsep berikutnya, kalau ada peserta yang mau bertanya, saya persilakan. Nah, dapat dijolokan ke telapul. Konsekuensi dari perbuatan apa dan kapan bisa dilakukan. Terima kasih. Mengikuti satu kelas itu harus diawali dengan membuat kesepakatan kelas. Itu inti, termasuk di sekolah itu membuat kesepakatan sekolah. Barangkali kesepakatan sekolah itu bisa dibuat merupakan gabungan dari kesepakatan kelas, kesepakatan kelas yang sama. Jadi tidak perlu ada poin, tidak perlu ada hukuman dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melakukan konsekuensi dan hukuman kepada anak murid lewat satu SD? Ibu ini bertanya apakah
berpikir bahwa anak SD itu belum paham tentang itu, tugas kita memberikan pemahaman. Kalau memberikan implikasi, intinya adalah berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan. Contoh misalnya merupakan pemakaman PH-nya, konsekuensinya harus mengganti teknologinya. Konsekuensi kalau mungkin apa dicewek, apa disuruh tegak di depan itu. Nah itu kita secara jelas untuk kita sesuaikan dengan pola pikir anak-anak ya, dengan pola pikir kita. Nah kalau kita mengajar di kelas SD ya harus mengalami pola pikir anak SD kelas 7 seperti apa. Ngajar kelas 2 SD juga seperti itu. Jadi pelajarannya dengan perilaku dirinya. Nah saya kira itu yang dari saya itu dan mudah-mudahan bisa dipahami. Sebenarnya kalau namanya hukuman, kalau kita untuk hukuman berarti itu kita menentukan kemudian. Tapi kalau kita mau menekan berpikir positif, berarti kita harus menerapkan konsekuensi dari kesalahan yang kita lakukan. Intinya, konsekuensi positif itu ada hubungannya dengan kesalahan yang peserta didik berbuat. Itu kalau hukuman itu kadang tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Kadang-kadang sesuka kita aja apa yang salah aturan. Misalnya anak melakukan kesalahan tertentu, tapi guru langsung memberikan hukuman, lihat situasi. Ayo di kelas misalnya sama. Nah, anak bisa memberikan membersihkan apa yang ada di kelas itu hukuman. Karena tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik. Saya kira itu bisa dipahami. Udah baca, udah bisa ngomong. Yuk, aku lagi mau ke Mayer. Ini ada pertanyaan dari Pak Reni ya. Siswa yang memiliki disiplin yang tinggi akan belajar dengan baik dan teratur. Sebaliknya, yang tidak memiliki disiplin ini akhirnya menempuh pendekatan secara personal karena banyak sebagian perilaku personal tidak disiplin besar juga pengaruhnya dari lingkungan keluarga. Itu dari Pak Reni. Baik, ya itulah itu Pak. Jadi kalau anak-anak punya disiplin positif yang baik, tentu motivasi dan keinginan belajarnya tinggi karena dia memiliki gambaran masa depan. Nah, peserta didik yang dari latar belakang sosial budaya yang kurang bagus, ditambah lagi sosial ekonomi dari ekonomi menengah ke bawah juga,
tolong dapat diperhatikan Bapak. Ya, jadi anak-anak kita yang dari latar belakang sosial budaya yang tidak bagus, kemudian dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, padahal seharusnya dia dituntut untuk bekerja keras agar masa depannya bisa berubah. Justru dia punya gambaran masa depan yang tidak jelas. Maka tugas kita adalah mendekati. Nah ini guru TK yang pertama harus berada di depan, ya, mengadakan pendekatan dan juga ketika bapak ibu menemui siswa tidak memfasilitasi tidak ada caranya mendekati bukan memarahi diselami dulu bapak ibu jalin koneksi dulu dengan anak ini apa sebetulnya masalah yang dihadapi kemudian kita beri perhatian ya bahkan kalau perlu kita rangkul kalau mereka duduk kita ngobrolnya juga dengan duduk menyesuaikan dengan mereka tapi kadang-kadang kita dulu itu tidak mau begitu karena kita merasa punya otoritas punya kekuasaan punya kewenangan yang lebih dibanding peserta didik lah bahkan kadang-kadang kita ada yang ngomong kalau kamu ingin seperti jadi guru dulu baru boleh kamu pakai baju di keluar apa tidak dimasukkan boleh melakukan nah itu bukan apa penanaman kedisiplinan yang benar seperti itu jadi kita dekat kita mendekati motivasi kamu belajar bukan untuk siapa-siapa untuk kamu ya jangan istilahnya mereka belajar seolah-olah untuk orang tua untuk guru oke mereka belajar mereka mengerjakan tugas itu untuk dirinya sendiri berlatih supaya ke depan dia punya tampilan sehingga masa depannya diharapkan bisa cerah konsep tentang masa depan itu penting bagi peserta didik kita supaya mereka ambisi ya punya ambisi sehingga dia bisa berusaha untuk mewujudkan saya kira itu ada jawaban dari saya. Itu berarti sudah dijelaskan bahwa kita bukan berarti ya kemudian Immaculata Swadesa ini wakil dari Presiden silakan silakan Bapak Ibu Immaculata Swadesa oh ya bagi Bapak Ibu serta minat yang belum sudah hadir dipersilakan untuk isi formulir ya sebelum berakhir ke 80 ya. Baik, Bapak Ibu yang kembali baik, Bapak Ibu memang juga ya pertama manusia bukan yang bisa memberi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak benar diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara melanggar contoh, contoh, ya. Kalau peserta didik supaya kita ini nyontek, ngepek, atau yang lebih ekstrim lagi beli soal, ya. Itu cara yang melalui semua masa negatif untuk mencapai tujuan. Karena pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Ada semua kebutuhan, yang paling besar ini adalah bertahan hidup.
Karena kalau kita sudah mati ada banyak yang kita miliki istri kami kita dan itu kita miliki lagi cerai kita kalau kita mati. Ya, tanah yang luas namanya warisan dan itu kita mati aktif lagi. Kemudian yang kedua ke mana? Nah, kalau ibu kita ini pengen senang semua, makanya keinginan kita tinggi ya. Kita punya keinginan karena ingin punya diri sendiri, makanya semangat tidak apa keinginan itu harus kita pegang betul-betul. Kemudian yang ketiga, penguasaan, pengetahuan dengan hati orang lain, punya ilmu bela diri sehingga diakui oleh orang lain juga. Kemudian yang keempat, kasih sayang dan harga di Diterima. diterima. Kalau kita berada di keluarga, jangan kita berada di dalam keluarga, tapi kita mengasih. Dan kita ini sekarang di era digitalisasi, kadang kita berada di dalam keluarga, tapi kita mengasih asing. Karena dari 5 orang yang berkumpul itu semuanya sibuk dengan alat komunikasi masing-masing. Sehingga seolah-olah dia punya kepedulian terhadap yang lain. Terus yang kelima adalah kebebasan. Ya, nah ini yang saya sampaikan. Kalau kita punya tujuan, kita bekerja di hati, kebebasan itu akhirnya dikendalikan. Ya, supaya kita bisa mencapai tujuan secara bersama-sama. Lalu Bapak Ibu kenapa sebegitu kita mempertemukan kemarahan pada satu manusia? Pembelajaran diferensiasi ini kan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kalau peserta didik mau kasih ternyata dikasih tidak sesuai kebutuhan kalau sama-sama mendengarkan ya terus ini yang sekarang itu dikatakan sebagai dunia virtualitas ya tempat khusus dalam pikiran seseorang yang menyimpan gambaran hal-hal yang diinginkan hal-hal terbaik yang membuat seseorang merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya ya orang-orang nilai-nilai karakter pencapaian pekerjaan dan lain-lain jadi di dunia yang berkualitas itu kita akan diakui ya lalu Bapak Ibu terkait dengan lingkaran dunia berkualitas di mana kira-kira Bapak Ibu dan sekolah dan pengalaman di sekolah. Nah, harusnya ternyata di dalam lingkaran itu supaya kita juga menjadi orang yang berkualitas. Kalau kita berada di luar lingkaran itu berarti kita tidak akan menjadi orang yang berkualitas juga. Ya, jika Bapak Ibu adalah pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak Ibu akan menggunakan informasi itu untuk membangun budaya positif? Dan semua kita perlu belajar. Ya, ada kita tidak buku, lalu kita tidak perlu belajar lagi. Kita berlaku pada konteks yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas tadi menegakkan disiplin yang keras dibuat oleh otoritas siapa yang berada berkuasa di kelas itu wali kelas guru. Kemudian mengapa keyakinan kelas penting untuk membangun budaya positif? Karena anak dilibatkan dalam pembuat keyakinan kelas sehingga diharapkan mereka punya rasa memiliki. Ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana menurunkan
membuang sampah pada tempatnya. Ya, kerjakan tugas tepat waktu, bukan dilarang tidak mengerjakan tugas. Ya, kenakan pakaian secara rapi, bukan dilarang mengeluarkan baju. Ya, bukan dilarang keluar pada saat jam belajar. Anak-anak diminta untuk fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, bukan dilarang. Nah itu kita harus tahu yang seperti itu. Lalu nilai kebajikan apa yang dituju? Dapat peraturan dilarang membuang sampah sembarangan atau yang nilai kebaikan apa yang kita tuju? Kalau ada kebiasaan membuang sampah sembarangan. Bersih, Apa dapat itu? menjaga kebersihan. Iya benar. Kita tuju tentu siswa mau membuang sampah pada tempatnya. Akhir dari yang kita tuju adalah agar Lingkungan ruangan bersih, kelas menjadi bersih. bersih atau lingkungan sekolah menjadi bersih sehingga nyaman. Ya, jangan sampai kita kehilangan kata-kata untuk menjelaskan diskursus kita. Contoh dilarang merokok. Ya, kebajikan nilai kebaikan kebajikan apa yang itu? Bersih. Intinya akhirnya adalah kesehatan. Kalau tujuan lain mungkin penghematan, ya, tidak mengganggu orang lain. Contoh pasif juga. Ya, lalu yang seterusnya bagaimana menyusun nilai-nilai kebajikan sekolah. Lihat nilai-nilai kebajikan yang ada, tentukan nilai-nilai ini kita harus tetap di sekolah itu ada nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang kita angkat sebagai kebajikan bersama kami. Sekarang tidak hanya lagi sekolah buat tata tertib sekolah, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas itulah yang harus kita jadikan nilai-nilai pendidikan di sekolah. Ya kalau kita berdasarkan tata tertib sekolah, berarti anak tidak merasa memiliki dan tugas kita di sekolah bukan sebagai guru, tapi sebagai polisi. Walaupun ingat, kalau kita tidak bisa untuk menegakkan disiplin positif, kita tetap harus menegakkan disiplin biasa. Sekurang-kurangnya itu, jangan sampai kegiatan kita dan kerumunan. Lebih natural, ada aturan saja ada yang bilang bahwa aturan itu dibuat untuk dilakukan. Apalagi tidak ada aturan. Lalu karena itu, pembentukan keyakinan sekolah, keyakinan kelas, ciri-ciri keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak dari peraturan. Ya, seperti di kelas di sekolah ke depan kemarin tata tertib itu diganti dengan kesepakatan sekolah. Mungkin kita kita harus merubah dengan mengumpulkan perwakilan dari berbagai kelas. Kalau kita masuk di luar sebuah sungai sehari dalam rangka membuat kesepakatan sekolah supaya jadi nilai yang dipatuhi oleh seluruh siswa dan guru. Ya, kemudian yang kedua yang bersifat pernyataan-pernyataan yang bersifat universal, tidak bersifat khusus. Senantiasa dalam bentuk positif, tidak hanya larangan. Ya, terus yang kedua sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami.
semua peserta didik kami bagaimana peran mereka dalam menjelaskan semangatnya agar menjadi siswa yang punya karakter yang baik, perlu kita sampaikan kepada orang tua. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah, kalau yang dapat diterapkan nggak usah dibuat, ya. Lalu disusun dengan melibatkan semua warga sekolah dan kembali dari waktu ke waktu inilah kalau dalam observasi kelas guru harus bersikap agak lebih mau atau bersedia mengubah kesepakatan kelas jika perlukan. Tidak menjadi rumput yang mati dan bisa dibuka dalam setiap waktu bila anak-anak menghadapinya karena mereka yang membuat bahasanya itu bisa Bapak Ibu baca nanti materinya akan di-share oleh panitia, ya. Kemudian Bapak Ibu seperti yang kelas jadi yang kira tadi setiap anggota kelas perlu belajar, ya. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Jadi tidak boleh ada yang meletakkan kepalanya di meja pada saat belajar. Makanya ice training ini penting sekali, Bapak Ibu. Seperti pernah saya sampaikan, fokus pada materi itu hanya 20 sampai 30 menit, Bapak Ibu. Berarti kalau kita menyampaikan mata pelajaran menjadi 20 atau 30 menit, kita harus melakukan ice training lagi supaya siswa kembali ke fokus lagi. Terus juga setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Tidak ada yang tidak ada duit di kelas ini. Ya, karena merasa aman tadi tidak ada yang takut tidak masuk sekolah karena diancam temannya. Dipalang itu bisa. Lalu sahabat yang lain senantiasa menjadi terbaik. Terus senantiasa menjadi orang lain selalu bersikap positif, berkomitmen terhadap yang tegas. Itu kira-kira yang merupakan contoh kesepakatan kelas yang tidak perlu banyak banyak, tapi yang mungkin dilihat oleh semua peserta didik kita yang penting adalah kebersamaan. Sebelum kita lanjut pada pelajaran yang berikutnya, karena masih ada 2 menit lagi, kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kita sepertinya sudah pertanyaan dari Nah, ibu kita lagi makan boleh. ini pertanyaan dari Ibu Asmi. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Apakah kesepakatan yang sudah dibuat benar atau tidak? Saya membuat kesepakatan kelas isinya memperhatikan guru saat mengajar. Jika ribut kelas, siswa yang melakukan keributan akan menjelaskan materi pelajaran. Mohon diluruskan Pak, menurut Bapak seperti apa? Dari apa yang dibacakan oleh Pak tadi, berarti kesepakatan kelas itu tidak bernilai negatif, itu sudah setuju, ya. Peserta didik kata-kata pelajarannya juga dihindari kata-kata perlu. Jadi tidak seolah yang peserta didik itu terbeban atau kalau kita terjemahkan perlu berarti tutup. Bayangkan kalau Bapak Ibu apa apa yang Bapak Ibu butuhkan seperti itulah kira-kira fungsi kesepakatan kelas itu tadi, ya. Bapak Ibu peserta didik itu
tidak menggunakan kata-kata negatif atau lain. Bisa dipahami? Oke, yang lain. Ya, mungkin karena budaya kesehatan oh iya. Ini saya dari ibu yang bersih, baik dan adik-adik dan juga mereka kami persilakan. Yang mau reses dipersilakan. Masih semangat Bapak Ibu. Tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Masuk selip selip dan Contoh satu, arti sering sekali berhubungan dengan teman-temannya. Ia tidak pernah menggunakan kata-kata kasar sekolah sehingga teman-temannya merasa tegang. Jika benar itu ada di sekolah-sekolah, penerapan disiplin apakah yang digunakan dapat diberlakukan untuk arti. Kenapa? Nanti Bapak Ibu jawab, kalau Bapak Ibu misalnya ketika terjadi kepala sekolah, gimana? Kalau sekolah yang punya cara apa yang Arif sering berkali dengan temannya. Ia jadi menggunakan kata kasar. Pertanyaan tadi Pak, boleh dibaca. Pertanyaan tadi. Pak Mei, selip pertanyaan dari Pak Mei. Pertanyaan dari Pak, boleh dibaca. tidak berkaitan kepala sekolah dari tadi kita pada lagi fokus pada dorongan relatif. Karena kita semua dirasakan seperti itu maupun kami seperti itu. Tidak langsung kita lihat dari kita tadi apa yang melatar belakang itu yang menjadi penyebab arti itu punya perilaku seperti itu. Ini asal bertengkar ngomong kasar. Kita paling tidak menjalani koneksi itu lah ya. Penerapan disiplin Kita menjalankan disiplin tidak harus dengan hukuman ya. Baik Bapak Ibu, sebagai ada 5 yang harus kita jalani dalam rangka mengatur penegakan disiplin positif.
bertindak sebagai pemukul. Nah itu ketika kita setiap melihat keluarga lewat, dia berteman kepada pelanggan. Katakanlah keluarga pada saya sendiri, ya itu kita bertindak sebagai pemukul. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah menggunakan bahasa yang lembut, namun dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Contoh misalnya kita sebenarnya itu kamu lagi sedih, kamu tidak memberikan rezeki, ya sehingga kita tidak boleh fokus pada sesuatu. Sedangkan kata-kata berikutnya saya temukan lagi. Filsafat ini pada masa tapi justru masih aktif di main bola yang lain. Dan tentu kita teriak-teriak. Kita ambil pelajaran. Kalau anak berusaha kita tunjukkan terakhir, terima kasih ya atas ketaatannya terhadap kesepakatan kelas. Kata-kata itu makin mendengar seperti kita teriak-teriak. Nah itu kemudian yang ketiga teman. Nah, kalau definisi teman bisa bapak ibu sendiri terjemahkan bisa tempat untuk bergaul pada teman terkait sekitar curhat, ya kita bisa menyelami dibanding kita sebagai guru apalagi sebagai pembunuh tadi tidak mungkin anak-anak mau bercerita terbuka kepada kita, lebih terbuka kepada teman mereka bercerita. Nah, kita bisa memilih karakter mana yang mau kita pilih, apakah sebagai pembunuh, apakah sebagai pembuat bersalah, apa sebagai teman, atau yang bersifat sebagai pemantau, detektif, hanya melihat. Di situ dikatakan Major. melanjutkan dijatuhi pada peraturan dan konsekuensi, bukan Mari hukuman. itu kamu tuh BT apa? Jadi kalau ada siswa yang salah paham, demi konsekuensi dia jelaskan konsekuensinya apa, bukan dihukum. Terus yang kedua sebagai manajer atau sekolah, ya apa yang dilakukan sekolah untuk silakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dimiliki yang bisa dikatakan risiko. Semua orang pernah bersalah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan. Ini bagaimana posisi pemantau dan manajer mengucapkannya. Manajer itu tadi ada yang itu ya, bisa dapat dipahami kalau tidak jelas kita jelas. Jika mungkin sudah mengerti, nanti saya bantu itu sebagai apa? Apakah sebagai pemukul, atau sebagai pembuat bersalah, apa sebagai teman, apa sebagai pembantu, atau sebagai manajer. Manajer pak. Manajer. Iya. Kami. Satu jam 16 menit recording. Oh, ini paket 50. Iya.
Oke. Siapa yang mengatakan kembali pada Tuhan, ya baca kemudian itu sesuai dengan pertanyaan ini kira-kira dari tadi secara jujur jawab secara jujur kalau itu sekarang ini apa tidak ada kemana-mana Menghilang. Bisa jadi teman Pak. Teman. Terkadang menjadi penghukum, Pak. Kadang jadi teman. Terkadang menjadi teman. Kadang jadi manajer. Tapi dari ke-6 poin ini yang paling baik dilakukan itu sebagai manajer, Pak, untuk kontrol Situasi. situasi. Iya benar, Pak. ya kalau dalam jadi darurat Emosi. ya tidak ada salahnya kita jadi penghukum juga tapi ingat itu untuk tujuan Jangka pendek. bukan tujuan jangka panjang kita memberikan pemahaman kepada peserta didik kita jangan nanti kita menjadi 5 di mana bapak ibu saat ini tidak semakin tinggi berarti kita tidak melakukan yang lain dalam rangka penegakan disiplin positif ya oke nama waktu wajar ini kita pada konten berikutnya pendidikan institusi ini bapak ibu pendidikan institusi itu pertama validasi pidato yang salah tapi sesungguhnya waktu mengapa melakukan ini artinya kita tidak salah apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan hasil yang kami butuhkan tidak ada kata-kata menyalahkan kemudian menstabilkan identitas tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terjaga dari dosa ya kemudian kami bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini tidak menghakimi keyakinan apa yang salah kita sepakati itu menanyakan keyakinan terus kamu ingin menjadi orang seperti apa nah, ini Pak Redi ya benar-benar sedepan itu penting bagi kita bagi anak yang mendengar pendidikan makanya pertama kata itu tidak ada salahnya apalagi misalnya balik kelas atau pada kesempatan pertama di kelas itu boleh ditanya banyak-banyak tidak langsung dengan ajar materi pelajaran memberikan motivasi dan sebagainya dalam menerapkan disiplin positif guru dan waktu menyaksikan posisi kontrolnya saat ini bagaimana dia berproses menjadi seorang manajer yang menuntut peserta didik seperti dirinya ini merdeka dan bertanggung jawab. Lalu ini restitusi proses pendekatan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki yang telah mereka lakukan. Nah ini juga jadi tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tetapi sebaik-baik orang yang bersalah itu menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Apalagi kalau sudah banyak diingatkan orang. Kemudian guru mengatur murid untuk mentinggalkan yang telah dilakukan untuk memperbaiki diri dengan diri pribadi yang lebih baik untuk menghargai diri. Jadi kita melihat itu kalau apalah jalan-jalan mendapatkan tidak kesalahan yang melakukan itu contoh berbeda. Pak pejabat tidak mau menjawab pertanyaan.
juga ada teman lain. Kalau kita tidak merasa sebagai teman, apalagi manggilnya dengan singkat tadi, pasti kita bersalah. Ya, jangankan kita berhasil menggali informasi lebih banyak, Lari. ya, dia hanya menjauh. Ini yang perlu kita sadari. Terus diskusi bukan untuk menutup kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan kita bisa belajar. Ya. Terus memperbaiki hubungan dengan anak-anak. Ya. Dengan peserta didik. Adalah amanat bukan paksaan, berarti dengan kesadaran sendiri. Terus menuntut kepedulian dalam diri. Terus mendapat pelajaran yang berdasarkan tindakan adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, bukan perilaku. Terus menguatkan, berfokus pada solusi, mengembalikan murid yang sudah salah pada kelompoknya, jangan dikucilkan. Dampak pengajuan atau apresiasi kebajikan bukan kemajuan saya sangat jelas. Nilai kebajikan, nilai kebajikannya apa? Situasinya apa? Nah, tentu kita harus mengamati perilaku siswa itu. Ya, terakhir ketika kita menerapkan kesepakatan kelas itu dalam menjaga disiplin dalam belajar di kelas, ada lembar observasi yang dapat kita lakukan sebagai observer. Ini contoh publik observasi kelas, penerapan disiplin positif, nama dan sebagainya. Nah, ini kata ibu, kalau kita menerapkan disiplin positif dalam belajar di kelas, ada publik untuk menyangkut bagaimana guru menerapkan disiplin di kelas, menerapkan disiplin positif. Perilaku yang diamati guru melakukan dengan tepat untuk menegakkan kesepakatan kelas. Nah, bagaimana kita menegakkan kesepakatan kelas kalau kesepakatan kelasnya tidak ada? Maka dari itu tadi saya katakan bahwa membuat kesepakatan kelas itu menjadi langkah yang pertama. Ya, ada tiga perilaku yang bisa diamati di situ. Guru mengatur konsentrasi melalui refleksi dinamika kelas yang memacu pada kesepakatan kelas. Di sampaikan lagi pada peserta didik supaya mengikuti. Ya, kemudian yang kedua guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Nah, dari yang sudah disepakati ditanyakan, gimana guru mendapatkan kesepakatan kelas? Jika sekiranya ada yang kurang diterima ditanyakan dengan ulangi. Kalau memang perlu diubah itu kan juga bersikap adaptif. Ya, terus kita dulu bersikap adaptif. Setelah langkah kedua itu, yang ketiga dulu bersikap adaptif. Kegiatan Sehingga ini ketika juga bersikap untuk saling kesepakatan kelas observasi bila diperlukan. Tanya lagi kepada warga kelas. Ya, kemudian yang ketiga, kedua, perilaku yang diamati guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Contoh,
aktivitas guru dapat yang dapat diamati, guru memberi ujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Ya, misalnya ada di kelas B, si A selalu datang tepat waktu. Nah, tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh A tadi dan oleh B tadi sesuai dengan kesepakatan kelas ini. Terus yang kedua, guru memberi penguatan positif dengan beragam cara, bukan hanya satu cara, memberikan ujian. Sebenarnya ujian itu ibarat rumah dalam mekanisme menjaga pelajaran. Guru mengakui suatu perilaku positif secara positif dan menjelaskan alasannya secara positif. Bukan hebat-hebat di mata, ya. Misalnya kamu sudah selalu menaati kesepakatan kelas tempat sampah. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, termasuk tidak membuat sampah pada tempatnya juga. Siswa nggak ada lagi dilakukan. Jaga kebersihan. Ya, so yang perilaku yang berbeda, aktivitas guru yang dapat diamati guru lalu peserta didik menajari konsekuensi dari perilaku melanggar ini, memberi kesempatan bagi peserta didik untuk melakukan restitusi. Kemudian yang ketiganya guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggar ini. Kita hanya apa sudut pandang kamu terhadap kesalahan yang kamu lakukan. Mereka berpendapat, kasih kesempatan pendapat terakhir untuk memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya, memberikan dukungan untuk bisa memotivasi, ya bisa menjelaskan caranya kalau memang diminta, ya. Dan saya kira ini langkah-langkah kita bagaimana menerapkan disiplin positif dalam belajar mengawas. Kita diambil oleh pengalaman dan bahkan bisa bisa melakukan hal-hal di daerahnya. Ini saya kira itu hal-hal yang dapat saya sampaikan sebelum kegiatan sebelum saya mengakhiri presentasi pada ini. Saya berikan kesempatan sekali lagi kalau ada bapak ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Yuk bener lah yuk, itu tuh bang Sumsel Babel yuk. Saya di sini ya. Jadi kalau ada bapak ibu yang mau bertanya, silakan. Oh ya, sepertinya ini ada yang bertanya itu bapak ibu ini Verosia Adelina Adika. Tapi silakan bapak atau ibu sebutkan nama dan asal instansinya ya bapak ibu. Verosia Adelina Adika. Mencet aja deh. Tadi 85 jadi 72. Kalau tidak ada yang mau raise bisa juga melalui chat ya. Ada yang mau ini bapak ibu itu di bawah silakan.
Nggak kaget dia cocok ke namanya. Mungkin ada yang dia udah real-time. Kalau PS itu yang real-time dia 2.500. Kalau dia yang berjangka 2.000. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada Bapak unmute Pak. Unmute Pak suaranya. baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kira cukup untuk presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang, nanti materi presentasi ini akan di-share oleh panitia ke Bapak Ibu, termasuk sertifikat. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan dari Bapak Ibu, saya mohon ampun. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dalam kegiatan webinar dengan inisiatif baik komunitas belajar SMA Negeri 1 Cianjur yang sedang membahas tentang penerapan disiplin kognitif dalam kegiatan belajar di sekolah atau di kelas. Udah ada. Apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan sekali lagi kalau ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf pada Allah Subhanahu. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari paparan dari narasumber kita, ya. Mungkin satu jam lebih ya dari narasumber kita yang hebat, ya. Begitu banyak ilmu yang beliau berikan kepada kita, ya. Semoga nanti bisa kita implementasikan di lingkungan sekolah kita masing-masing, ya. Tepuk tangan untuk narasumber kita yang hebat, ya. Baiklah, kalau tadi kita pemaparan materi sudah terlaksana, ya. Untuk pertanyaan ini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terasa ya, mungkin udah 2 jam lebih kita bersama-sama di webinar komunitas belajar SMA Negeri 1 Ada ini, orang ya. yang baru masuk. Untuk nanti materi presentasi webinar kali ini akan dikirim lewat email masing-masing, kemudian untuk email yang untuk sertifikat juga sama akan dikirim lewat email kalian masing-masing kepada peserta, ya. Dengan berakhirnya presentasi materi dan juga tanya jawab yang sudah kita laksanakan bersama narasumber kita yang merupakan guru sejarah pendidikan dan pendidikan. Mungkin sampai di sini kegiatan webinar kita hari ini. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada salah kata saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya, ya ada pamit Pak. Saya buka kameranya dulu. Kita foto sama-sama. Oke. Kita ya, foto bersama. Harus kasih kode. Mana Ibu Angela? 1, 2, 3. Jempolnya. 1, 2, 3. Ya, selamat bertemu kita di komunitas pelajar SMA Negeri 1 Lantokai. Webinar SMA Negeri 1 Lantokai. Maju, 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 hebat. SMA Negeri 1 Lantokai. Siap, sukses.